kita di Iskandar Vlog. Ayo coba ngomong tes. Ngomong apa gue? Ini cuma tes. Hey guys, welcome back to our channel at Iskandar 4. Halo, kembali lagi bersama kita di Iskandar 4. Sekarang gue mau interview dia. Kenalin dulu. Silakan kenalin. Nama saya William. Nama gue. Oh enggak, Nama gua. Oke. Nama gue William. Dan Kita mau ngobrol-ngobrol gitu. Oke. Mau nanya pendapat dia. Nah, kita tuh tujuannya gue mau nanya-nanya dia karena kita berdua ini topiknya tuh tentang gimana pengalaman bekerja di negara orang, alias waktu kita merantau di sana dan waktu kita bekerja kembali ke sini ke Indonesia ya. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya dia dulu background kenapa lu, nanti baru gua, dia dulu, kok bisa kerja sih di luar, gimana caranya? Dari jalur apa? jalur apa? Waduh, oke. Basically, kalau gue dulu punya PR. Jadi dari jalur sekolah apa langsung ke sana jadi? Memang sudah punya PR waktu Oke. sekolah ke sana. Jadi waktu college ya, lulus SMA, masuk ke college itu udah punya PR memang statusnya. Dan dari orang tua. Oh, dari orang tua. Oke, Dari orang terus tua. terus Jadi semua anak di bawah umur begitu langsung dapat PR. otomatis ya? Otomatis dapat Oke. PR. Jadi kita langsung kuliah di sana waktu itu. Oke. Nah, terus sekolah. Terus sekolah selesai, kita terus kerja. Nah, PR kan masih attach. Jadi ya lebih mudah lah gitu Lebih ya. mudah ya. Berarti Nah, ada beda sama gue ya? Iya, lu kan tanpa PR ya waktu dia. Iya, gue waktu sih pergi dari lulus SMA, pergi sebagai statusnya international student. Jadi gue kesana dengan visa student, gitu, visa student di salah satu spesifik university. Dan kita tuitionnya beda jauh juga ya, kalau kita compare ya. Jauh sih. Jauh Misalkan andai kata lu berapa? Satu quarter kan 3 bulanan ya? Iya, plus minus 3 bulan. Kalau kita bicara di uni ya nih ya, university. Dan sama-sama pemerintah punya. Iya, gue dulu government punya. Jadi satu quarter kira-kira 600 sekian US. Buset, murah banget. Gua waktu satu quarter itu terakhir itu gua bayar di atas $3.000. $600 karena PR. Gua international student 3.000-an. Gila nggak? Iya, 3 ribuan. Iya, 3 ribuan. Nah, kalau dia langsung dapat kerja ya? Gimana sih? Enggak, waktu dulu pas kira-kira setahun terakhir sebelum kuliah selesai, gue udah kerja dulu. Oh, itu boleh ya? Itu boleh sih kan, Karena kalau PR. PR kan boleh Oke, ya. oke, Dan terus? umur kan udah udah bisa. Jadi ya secara legal emang kerja kira-kira setahun terakhir sambil sekolah sambil kerja. Terus dapat minimum wage-nya berarti sama dengan citizen di sana? Sama. Oh, enak banget ya. Karena kan jadi kan kita kalau punya PR hitungannya seperti citizen, jadi kita legal lah kerja di situ. Itu memang kita dibayar setidak-tidaknya minimum wage. Jadi kalau kita mah UMR lah gitu. Setidak-tidaknya. Nah, cuma kalau yang tanpa itu jadi bisa dibilang illegal ya, kerja illegal itu biasa ke bawah pasti, di bawah si dari hourly-nya ya. di bawah UMR pasti. Berarti ya lumayan, maksudnya dari sekolah, uang sekolah, dari masuk kerja lebih gampang kalau statusnya PR. Betul. Dibanding gua, gila susah banget. Iya. Waktu itu zaman gua mah ya. Jadi dari lulus ya, dari lulus itu di 1 tahun dikasih namanya OPT, itu tuh kesempatan untuk mencari kerja abis lulus selama 1 tahun dari tanggal kelulusan. Nah, kalau dari 12 bulan itu kita tuh bisa minta namanya visa kerja. Jadi waktu kerja 12 bulan itu kita gua statusnya masih visa student. Gitu. Jadi cuma dikasih waktu 1 tahun untuk mencari kerja. Iya, mencari kerja. Nah, dari mencari kerja itu hoki-hoki kalau kita si company-nya tuh mau sponsorin gua. Jadi kayak mungkin permanen pekerja gitu ya. Untuk apply visa kerja, jadi ganti dari visa student jadi ganti visa kerja, langsung dapat 6 tahun. Nah, waktu itu sih untungnya si employer gua atau si bos tuh karena kan di bidang logistik, jadi apa namanya
berhubungan bisnisnya itu banyak dengan internasional dan termasuk Asia. Waktu itu gue masuk itu satu-satunya kepala hitam, maksudnya rambutnya hitam, paling muda, ngomong Inggris juga pas-pasan, dan hokinya dia mau sponsorin gue visa. Iya, jadi dapat lawyer. Di sana kalau mau ngurus-ngurus harus pakai lawyer namanya. Terus somehow harus bikin surat, si bos gue bikin surat bla bla bla, kenapa mereka mau hiring gue. Nah, itu bos gue bilangnya, oh karena dia orang Indonesia, Southeast Asia kan, dia bisa ngomong Mandarin, padahal Mandarin gue juga terbatas banget sih. Pokoknya ditulisnya bisa Mandarin, bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, jadi udah lebih daripada si bule-bule gitu. Langsung si pemerintah negara itu langsung keluarin namanya visa kerja, dapat 6 tahun. Nah dari 6 tahun itu kalau mau apply lagi naik ke PR ya bisa. Cuma waktu itu gue pulang sih. Kenapa bisa langsung? Dalam 6 tahun bisa, maksudnya bukan bisa langsung dapat, enggak, maksudnya 6 tahun lu punya waktu 6 tahun untuk upgrade ke PR. Gitu, dari PR baru upgrade lagi ke citizen biasanya. Kayaknya nggak semudah itu. Emang nggak semudah itu, karena gua nggak coba. Cuma pada waktu zaman gua sih masih relatively udah mulai susah sih. Visa kerja juga udah mulai susah karena kita kan mesti bersaing sama yang bule-bule, yang citizen gitu. Karena kan kalau ngomong ini teh di negara mana? Dari tadi kagak nyebut. Di US, kita di US gitu ya. Nah gitu, jadi pengalaman kalau dari sekolah ke kerja lebih gampang PR. Tapi PR mah boleh, sambil kuliah sambil kerja juga boleh kan? Boleh. Nah kalau gua mah udah setahun, jadi statusnya itu udah sophomore kan, freshman, sophomore, junior, senior. Udah sophomore baru boleh kerja, dan itu pun hanya di dalam sekolah kalau gua. Jadi misalkan di tempat fotokopi, di tempat kantin sekolah, bantuin library, perpustakaan, bantuin guru, itu boleh. Tapi di luar sekolah nggak boleh. Kalau lu boleh kan? Boleh, bebas. Iya, dia bebas, enak banget tuh. Ya, kayak gitu. Tapi udah gitu kok bisa kembali ke Indonesia, kan udah enak di sana. Berapa tahun? Di sana kira-kira 9 tahunan ya. 9 tahun. Nggak beda jauh. 9 tahun lah. Nggak beda jauh lah ya, kira-kira ya sama, gue hampir 8 tahun. Nah, kenapa lo kembali? Enak, terus gue mau nanya kenapa lo kembali? Dan yang kedua, apa enaknya plus minusnya lu kerja di sana sama kerja di Indonesia? Culture-nya? Kenapa pulang? Karena aku cinta Indonesia. Yeay! Ya, gimana ya ngeliatnya ya? Kalau dulu di sana memang kita dulu gua sih kan kerja. Gua kerja, jadi memang di bidang gua, engineering, kerja di satu perusahaan yang cukup besar. Bidang apa coba? Bidangnya fresh produce, jadi disebutnya fresh produce. Jadi dia sebetulnya kalau kita mikir di sini ada bingung. Dulu gua juga pertama dikasih tahu kan, pas ada job opening itu gua dikasih tahu temen, ini ada perusahaan ini nyari gitu kan, lihat iklannya. Terus gue bingung, apaan fresh produce gitu kan? Ternyata jadi dia bisa dibilang kayak salad yang lu kalau di sana ya, lu pergi ke supermarket, lihat one package of salad gitu ya, atau coleslaw or something like that, itu yang ready to eat ya. Itu bisa in the bag or the bowl ya, macam-macam. Bisa udah ada sausnya. Sekarang udah mulai nih ya. Kalau di Indonesia sekarang udah mulai nih, ada krutongnya dan lain sebagainya. Nah, kita produce something like that. Termasuk kita supply juga ke beberapa perusahaan fast food. Ya, terutama fast food sih kebanyakan. Untuk coleslaw-nya, untuk saladnya kan. Betul, saladnya dan ya segala macam yang diperlukan. Tapi hanya sayuran atau buah-buahan, hanya sebatas itu. Jadi nggak ada daging-dagingan, nggak ada. Itu fresh produce, itu seperti itu. Dan yang paling amazing pas pertama kali gue di interview, dibawa keliling tuh ke plannya. Itu mah asli bengong kalau kita mikir di sini mah hanya dengan ya chopping knife. Ya chopping knife tuh, di sana udah pakai gitu apa? Gitu sana semuanya full machine. Oh karena di sana kan lu kan bayar orang mahal. Iya, satu hal sih kan? Itu dan kapasitas ya. Jadi memang benar-benar begitu ngelihat floor plan-nya kita bilang, wow, oke, ini apa itu nih? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2000-an ya? 19 tahun 1997. Tahun 96.
wih gila, itu tahun 96 aja maksudnya itu udah ya emang di sana budayanya Di sana memang kayak begitu gitu. sih. Kalau di sini kita chopping Di sini manual ya. masih chopping, waktu pulang pun juga lihat semua masih pada chopping semuanya. Itu berarti kan perbedaannya memang di sana mungkin SDM kan mahal banget. SDM ya. mahal, SDM betul. mahal banget, jadi mereka semua automation ya pakai mesin dan mereka lebih hygiene juga kan dengan Iya, begitu. betul. Ya. Gitu. Bukannya lu pernah kerja itu juga di Canon yang berdiri sampai capek banget itu tuh. Itu pekerjaan pertama. Di Jadi, Canon ya, Canon. Canon. Kita Jadi, nyebut merek aja nggak apa-apa. Nggak boleh sebut brand. Pokoknya di toko kamera. Jadi bukan toko kamera sih. Jadi jadi ini salah satu subdivisi dari ya produk kamera inilah gitu ya. Cuman dia lebih banyak ke digital. Jadi kayak misalkan digital camera, printer, scanner, all the buat things buat yang office. supporting yang supporting pokoknya hubungan dengan komputer. Oke. Hubungannya dengan komputer. Seperti itu. Nah, itu jadi gua kerja part time. Memang pekerjaannya hanya ada part time waktu itu. Ya. Jadi kerja Jumat malam, Sabtu, Minggu. Itu Sabtu Minggu seharian. Dan nggak duduk katanya. Ya, itulah bedanya. Jadi kita kan kita basically kita udah disiapin sama mereka, kita dikasih knowledge tentang produk, pokoknya dididik lah semuanya. Lalu kita dilempar ke toko. Tokonya macam-macam ya, tergantung kita di-assign kemana. Jadi kita tugas pertama kita mesti ngelatih si orang toko. Oke. Kayak si SPG-nya. Ya, SPB-nya lah gitu kita supaya mereka tuh tahu produk kita. Terus kan pasti di toko tuh ada display lah ya. Display ada yang kayak kita pencet dia keluar sampel dan lain sebagainya. Kita make sure produk kita itu dalam kondisi yang prima. Yang bisa running lah. Bisa running, tesnya jalan, demonya jalan, dan kita juga kalau ketemu customer kita boleh untuk help ya. Jadi maksudnya jelasin tentang produk kita. Gitu, kelebihannya apa dan lain sebagainya. Ya intinya kita dari pagi datang sampai sore sampai malam, kecuali jam istirahat boleh duduk. Kalau nggak di sana mau duduk di mana? Toko kagak ada kursi. Ya. Itu bedanya ya. Beda. Dan kalau ketahuan kan kadang ya gimana ya, kalau toko di sana tuh kan pakai etalase gitu ya. Betul. Nah kan ada mejanya, terus mereka display biasa stok itu di bawah sama di atas. Oke. Biasanya begitu. Kalau di atas kita ngambil harus pakai tangga lah ya. Kalau di bawah kan gampang kita ngambil. Kita ketahuan duduk di situ, suruh keluar. Ya. Nah, dari toko, padahal kan gue bukan employee dari tokonya ya. Tetap store manajernya udah warning kita kalau kita sampai ketahuan seperti itu. Ya, sebenarnya kenapa sih? Ya, sekarang kan nomor satu sebetulnya secara etika ya. Kita nggak tahu kan kalau misalkan mendadak customer langsung datang. Kalau kita duduk lagi kita ngobrol lah gitu ya. Kita ngobrol sama SPG ya, lain. Kalau kayak gitu tuh kayaknya buat image-nya itu we're not ready gitu loh. Padahal itu teh maksudnya image ke si produknya ya, maksudnya ke brand kita. Kan kita juga pakai seragam kan, ada mereknya di bajunya dan lain sebagainya. Jadi ya kok gini gitu kan. Jadi image-nya lain lah. Jadi kita dilatih di situ meskipun mungkin bisa dibilang itu pekerjaan biasa ya. Tapi image kita harus profesional. Seperti itu. Berarti kita tuh sebetulnya pengalaman kerja di luar itu kita sebenarnya bisa dibilang mulai dari nol sih sebetulnya ya. Nggak serta-merta kita tuh, apalagi kita kan hitungannya maksudnya bukan citizen sana. Walaupun status dia PR gitu ya. Apalagi gua statusnya international student. Jadi ya kita kalau nggak berusaha lebih daripada yang bule-bule, ya kita nggak bisa make it gitu loh. Betul. Jadi apa udah keterbatasan bahasa gitu ya dan lain sebagainya. Jadi ya kita harus bisa, kalau mau survive di negara orang ya kita harus berusaha. Kalau dari nol juga nggak masalah ya. Nggak masalah. Masalah Kak, teman-teman kita ya ada yang ini loh walaupun ya kita latar belakang keluarga tuh kan ada yang ada yang pas-pasan, ada yang berkelebihan gitu ya. Tapi mereka tuh maksudnya willing to work. Temen gue ada yang kerja di pom bensin. Pom bensin di sana kan kayak kita mah Shell gitu, sini Pertamina Shell gitu ya. Kerjanya percis yang kan kalau di sana isi bensin tuh otomatis. Kita isi sendiri ya, maksudnya yang punya mobil isi sendiri. Cuma
si teman-teman kita tuh kerjanya tuh di belakang, kayak kita mah di sini ada kayak minimarketnya. Iya, di ya, di counternya. yang gesek, bayar. ya yang untuk bayar, mereka kerja di situ. Kadang-kadang mereka kerja yang itu bukan sapu, bersihin kaca. Ya, Bersihin kaca. Ya. Terus minimarketnya suka ada ini kayak Subway gitu, kayak bikin sandwich. Mereka potong-potong, chopping-chopping, padahal ya itu tuh mereka bukan, teman-teman kita tuh bukan dari keluarga yang berkekurangan, tapi they are willing to experience how to work, how to earn money, gitu loh. Tapi that's the thing. That's the thing. Menurut gua itu satu yang make a difference ya, kalau menurut gua ya. Jadi Make a difference apa? Gini, kalau kita lulus, terlepas gue juga ada temen yang kasusnya kira-kira sama. Sama ya. Dia orang ya berkecukupan banget, ya. Dia cuman waktu itu apa ya? Pizza delivery. Maksudnya kayak Ya kita aja kalau kita naik motor. Dia di sana kan naik motor lah ya. Di sana kan motor mahal. Kalau nggak naik sepeda, naik mobil ya berarti ya. Jadi mereka naik mobil justru gue liat mobil keren, pizza delivery gak salah. By the way, di note tuh harga mobil di sana tuh murah. Iya, lebih murah daripada di Indonesia. Kalau kita bandingin dengan currency rate, dengan tipe yang sama, lebih malah di sana harga motor tuh mahal. Jadi kenapa? Ada nggak ada motor bebek? Ya nggak ada motor bebek di sana ya. Jadi itu kan jalannya gede-gede. Jadi memang harga mobil itu satu nggak mahal. Jadi biasanya kita ya maksudnya punya mobil gitu punya mobil karena mobil juga nggak mahal ya, tapi mobil itu lu bisa delivery. Temen gua loper koran, lebih keren lagi. Sepeda pagi-pagi, dan kita ada winter loh. Ya tempat gua sekolah di Midwest kan, itu winter, dan loper koran itu setahu gua dia tuh bangun jam 4 kalau nggak salah, jam 4 apa jam 5, pokoknya matahari belum terbit, dia harus naik sepeda loper koran, lempar koran gitu tuh, yang langganan koran zaman itu loh.